Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, para pemirsa sekalian, marilah kita mulai kajian kita hari ini dengan doa dan harapan agar senantiasa ilmu yang kita peroleh dapat menjadi ladang amal yang bermanfaat untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar sama-sama membaca lagi tentang keajaiban sholat-sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ini merupakan, dikatakan oleh para ulama, adalah kesempatan istimewa untuk mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Melalui sholat sunnah kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pemirsa semua, sholat sunnah bukan hanya sekedar amalan tambahan, tetapi juga merupakan sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan membaca beberapa hadis dari baginda Nabi, bagaimana keajaiban sholat-sholat sunnah. Sini ada sholat sunnah qabliyah ba'diyah, kemudian ada sholat malam, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam satu hadis qudsi, "Ma yataqarrabu ilayya 'abdun min nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, wa basarahu alladhi yubsiru biha, wa yadahu alladhi yabtashu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha." Tidak henti-hentinya seorang hamba dia berusaha mendekat kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah, amalan nawafil, sholat sunnah atau sholat duha atau puasa, amalan-amalan sunnah, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. Hatta uhibbahu. Fa'idha ahbabtuhu. Orang kalau sudah mendapatkan mahabbatullah, sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjadi pendengarnya yang dengannya dia mendengar. Maksudnya pendengarannya, telinganya akan diberkahi oleh Allah sehingga dia akan mendengar hal-hal yang bermanfaat. Akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat, maksudnya matanya akan diberkahi oleh Allah sehingga matanya digunakan untuk hal-hal yang ibadah. Allah akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang atau bekerja, maksudnya tangannya akan diberkahi oleh Allah. Begitu juga kakinya, semua anggota badannya akan diberkahi oleh Allah, barokahnya mengerjakan amalan-amalan sunnah. Oke jemaah sekalian, kita langsung saja membaca hadisnya tentang kajian kita pada pagi ini mengenai sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman ya, kita baca mengenai sholat sunnah. Ini makalah yang ke-6 ya teman-teman ya. Nih, makalah ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-sadisah, maqalah yang ke-6. An Abdullah bin al-Mubarak, dari Abdullah bin al-Mubarak.
Hafizul Qadi Nuhul Marwazi. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla kulla yaumin. Ini hadisnya. Man shalla kulla yaumin isnatai asyrata rakaatan. Man barang siapa shalla dia mengerjakan salat kulla yaumin setiap hari isnatai asyrata 12 rakaatan rakaate. Siapa saja yang mengerjakan sholat 12 rakaat setiap hari. Apa saja itu sholatnya yang 12? Wahiyya 12 rakaat itu. Rakaatani 2 rakaat qabla subhi sebelum salat subuh. Wa rakaatani 2 rakaat qabla zuhri sebelum zuhur. Wa rakaatani 2 rakaat ba'daha selepas salat zuhur. Jadi 2 rakaat qabla subuh, kemudian 2 rakaat ba'da qabla zuhur, dan 2 rakaat ba'da zuhur. Wa arba'a rakaatin qabla asri, 4 rakaat sebelum salat zuhur. Maksudnya qabla asar, qabla asrin, sebelum asar. 4 rakaat qabla asar. Wa raka'atani ba'da maghrib, dan 2 rakaat selepas salat maghrib, ba'da maghrib. Semuanya 12. Faqad adda haqqus shalah, maka sungguh dia telah menunaikan haknya salat. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mur'an shalla qabla al-asri arba'an. Jadi di antara keutamaan sholat qabli asar 4 rakaat, sabdanya Rasulullah, rahimallah. Rahimallah. Di sini ada 2 pengertian kata-kata rahimah. Yang pertama, rahimah. Semoga Allah merahmati, menyayangi. Imro'an, seseorang, sholat yang dia mengerjakan sholat qabla al-asri, sebelum asar, arba'an 4 rakaat. Jadi makna yang pertama, orang yang sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat, orang yang sholat qabliyah asar 4 rakaat, dia mendapatkan doanya Rasulullah. Apa doanya? Sama Nabi didoakan dia mendapatkan kasih sayangnya Allah. Rahimallah, semoga Allah merahmati. Yang kedua, makna rahimah, kata para ulama, rahimah maknanya Allah telah menyayangi. Rahimallah, Allah telah menyayangi, karena di sini fi'il madiyah. Rahimallah, Allah telah menyayangi imro'an, seseorang, sholat yang dia mengerjakan sholat qabla asri, sebelum asar, arba'an 4 rakaat. Makna yang kedua, orang yang sholat qabliyah asar 4 rakaat, dia insya Allah akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Di semua hal kan ada sebabnya ya teman-teman ya. Begitu juga kalau Allah SWT ingin memberikan satu anugerah, satu kasih sayangnya Allah kepada hambanya, ya diantaranya dia akan digerakkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, diantaranya orang yang akan mendapatkan kasih sayangnya Allah, hamba ini akan dimudahkan untuk sholat asar, sholat sunnah qabliyah asar 4 rakaat. Wa kana, dan adanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli, beliau mengerjakan sholat qablaha, sebelum asar, qabliyah asar, arba'an 4 rakaat, yafsilu, Nabi memisah, bainahunna, di antara 4 rakaat itu, bitaslimi, dengan salam. Jadi 4 rakaat prakteknya dikerjakan 2 kali salam. Di 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wali Tabrani, dan hadis riwayat Imam Tabrani, man shalla 4 rakaatin qabla al-asri harramallahu badanahu 'alan nar.
Man barang siapa salat arba rakaatin 4 rakaat qabla asri sebelum asar, haramallahu Allah akan mengharamkan badannya nar dibakar api neraka. Masya Allah. Wa naqala dan telah menukil Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi min dimyati fil madjar rabih min khabari Muslim. Sebagaimana hadis yang dinukil oleh Syekh Khalil Ar-Rasyidi dari Kiai Dimyati fil madjar rabih dalam kitab Al-Madjar Rabih min khabari Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma min abadin, tidak ada dari seorang hamba yusalli dia mengerjakan salat lillahi ta'ala karena Allah fi kulli yaumin setiap harinya sintai asyrata rakaatan 12 rakaat tatawuan salat sunnah ghaira faridatin selain salat fardu illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali pasti Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Ini riwayat Imam Muslim ya teman-teman ya. Orang kalau mau menjaga 12 rakaat setiap harinya, sehari semalam maksudnya dia menjaga salat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya satu istana di surga. Masya Allah. Jadi kan pada akhirnya kesuksesan atau kecelakaan semua orang yang tidak akhirat akan berakhir di dua tempat ini teman-teman. Satu, dia ada kalanya ke neraka atau dia akan masuk surga. Tidak ada pilihan ketiga, hanya dua. Maka kita yang faham dan yakin semuanya pasti ke sana, maka menjaga amalan-amalan yang menyebabkan kita mendapatkan anugerah Allah, dibangunkan satu istana, itu harusnya kita jaga. Menjaga salat sunnah 12 rakaat setiap hari, ini akan kita pentingkan. Kalau kita paham bahwasanya nanti kita akan kembali ke sana. Wazada dan menambahi, ini teman-teman di bawah ini ya. Zada dan menambahi At-Tirmidzi arba'an qabla zuhri. 12 itu apa saja? Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini 2 rakaat ba'daha selepas zuhur. Dan 6 ini. Wa raka'ataini 2 rakaat ba'dal maghrib, selepas maghrib. Wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'dal isya, selepas isya. Wa raka'ataini dan 2 rakaat qabla sholatil ghadati, sebelum salat fajar, sebelum salat subuh. Maka qobliyah ba'diyah tidak dipandang hanya salat sunnah saja, enggak. Salat sunnah kalau kita pahami, qobliyah ba'diyah itu terkandung di dalamnya banyak anugerah-anugerah Allah, maka kita ini tidak mudah untuk meninggalkan. Ada qobliyah zuhur, ada qobliyah asar, ada ba'diyah maghrib, ada ba'diyah isya, dan ada qobliyah fajar. Kita jaga betul-betul, karena di sini ada janji Allah, orang yang menjaga 12 rakaat setiap harinya akan Allah bangunkan untuknya istana di surga. Dari Tabrani dan dari Imam Tabrani, man barang siapa sholat dan dia sholat qabla zuhri, sebelum zuhur, arba'a rakaatin, 4 rakaat, karena maka seakan-akan dia tahajud, mengerjakan sholat tahajud dihina dengan 4 rakaat itu. Min lailatihi, waktu malamnya. Wa man shallahunna dan barang siapa mengerjakan sholat 4 rakaat ba'da isya, selepas isya, kamitslihinna, seperti mengerjakan sholat 4 rakaat min lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Riwayatnya Imam Tabrani, orang yang menjaga sholat qabliyah zuhur 4 rakaat, dia seakan-akan sholat tahajud.
Orang yang menjaga 4 rakaat selepas Isya, dia seakan-akan sholat di malam Lailatul Qadar. Wa min sama, dan dari itu semua, qala berkata Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, laisa tidak ada syai'un sesuatu ya dulu yang bisa memandingi sholatal lail salat malam min sholatin nahar dari salat siang illa arba'an kecuali 4 rakaat qabla zuhri sebelum salat zuhur. Wa fadluhunna keutamaan salat malam ala salatin nahar atas salat siang kafadli salatil jamaah seperti keutamaan salat tahajud ala salatil wahid atas salat sendirian. Wa kana dan adanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihina mengerjakan salat malam ar-ruku yutilu memanjangkan fi'na dalamnya ruku-ruku wa sujud dan sujud wa yaqulu bila bersabda innaha sa'atun yuftahu fiha abwabus sama. Oh di sini nih, ini teman-teman ya, bukan salat malam ya. Yusallihinna mengerjakan salat qabliyah zuhur, ini maksudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah zuhur dan memanjangkan ruku dan sujudnya, kemudian beliau bersabda innaha sa'atun, bahwasanya salat qabliyah zuhur waktu tuftahu dibuka fiha pada waktu itu abwabus sama pintu-pintu langit. Fa uhibbu maka aku suka ayasada naik li untukku fiha pada waktu itu amal soleh, amal yang soleh. Ya, ada sekian nasihat ini hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Maka kita bisa menjaga dengan semaksimal mungkin dengan istiqomah mawadhabah. Kita kerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, kemudian minimalnya selepas zuhur ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian sholat ba'diyah qobliyah asar ini 4 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 atau sampai 4 rakaat, dan qobliyah subuh 2 rakaat. Keutamaan-keutamaan janji-janji Allah ini betul-betul besar. Maka orang kalau dicintai oleh Allah, maka dia betul-betul akan digerakkan oleh Allah untuk mengerjakan amal-amal sunnah ini. Insyaallah pertemuan kali ini cukup di sini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya, hidayahnya, inayahnya untuk senantiasa selalu belajar, kemudian meningkatkan amalan-amalannya, karena pada akhirnya ya inilah yang akan kita jumpai nanti di akhir sana. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.